Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Giso akan bahas tentang saham timah TBK atau TINS. Kenapa ingin bahas saham TIN? Landasan berpikirnya adalah mengenai katalis tentang industri otomotif yang mulai dan sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Dengan katalis positifnya secara global, yaitu dengan pulihnya ekonomi Cina yang ditunjukkan dengan Purchase Manager Index atau PMI di level ekspansif, karena manufaktur elektronik itu mulai menggeliat dan di setiap peralatan elektronik menggunakan timah. Begitu pula untuk pengembangan kendaraan listrik, tentu dibutuhkan timahnya bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan kendaraan BBM, bahan bakar minyak. Nah, kalau kita lihat produsen baterai asal Tiongkok ini, Contemporary Electric Technology Co atau CATL, ini sedang merealisasikan pembangunan pabrik baterai lithium ion. Nah, kalau seperti itu artinya ini akan dibutuhkan nikel karena dalam kandungan baterai itu ada 60% nikel, dan itu nantinya dari aneka tambahan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah tentang timahnya, tentang kobaltnya, litiumnya, itu yang merupakan unsur atau bagian dari bahan baterai listrik. Nah, unsur itu adalah salah satu untuk pembuatan baterai listrik, kobalt, dan begitu pula untuk rare earth-nya. Nah, ini nanti memang komposisi baterai itu seperti itu, dan ada pula magnetnya. Lalu landasannya apa? Selain itu, apakah hanya sekedar news rumor secara global bisa mendorong? Tentu tidak. Tentu timah sendiri, perusahaan timah TBK itu tahun 2021 nanti memiliki target produksi 50.000 ton dengan penjualan 92%. Nah, kalau kita tengok ke kuartal 3 tahun 2020 lalu, memang penjualannya turun 35%-an menjadi 37.558 ton, dan penjualannya turun menjadi 45.645 ton. Nah, untuk menambahkan sumber daya dan cadangan timah, PT Timah TBK ini selalu melakukan intensifikasi dan kegiatan eksplorasi di timah aluvialnya dan timah primer. Nah, itu begitu pula untuk izin usaha penambangan di Riau nanti masih dalam proses. Nah, kata kuncinya tadi, kalau targetnya 50.000 ton per tahun 2021 itu, pada sebelumnya adalah sekitar 37.500-an, itu berarti ada peningkatan sekitar 23%. Nah, kalau tinggal mengalihkan aja, misalkan tahun ini harganya atau hari ini harganya saham timah 2100, maka tahun 2021 ini harga saham timah akan mudah tembus di 2580. Lalu bagaimana dengan pembangunan smelter di timah TBK itu dengan menggunakan teknologi TSL Ausmelt Furnace. Nah, yang nanti diperkirakan selesai tahun 2022 dengan kapasitas 40.000 ton
Kutstins per tahunnya. Nah, kelebihannya teknologi TSL ini bisa mengolah konsentrat dengan kadar yang lebih rendah SN-nya dan dapat menggunakan konsentrat timah primer ini sebagai bahan baku, dan tentu nanti tidak ada head-nya atau Fe SN-nya yang dikeluarkan dari tanur. Nah, kalau untuk teknologi TSL ini untuk konstruksinya dan peletakan batu tamanya sudah dimulai tahun 2020. Nah, tentu kalau ini sudah berjalan dengan kapasitas 40.000 ton, maka dengan mudah bisa ditebak harga timah tahun 2022 nanti 4.600-an. Nah, lalu bagaimana kita nggak mau invest yang panjang-panjang, Mbak? Kita inginnya trading cepat atau maksimal swing kayak gitu ya. Nah, kalau timah sore hari kemarin ditutup di 2100, maka bagi teman-teman yang belum beli bisa membelinya. Nah, untuk target jual cepat di 2140, dan itu bila dilewati artinya potensi besar untuk menuju yang pertama yang menjadi penghalang adalah 2180. Itu bila tertembus tepat maka akan menuju di 2330. Itu adalah target sell ketiganya, dengan target sell yang kedua adalah 2180 dan target jual pertama adalah di 2140. Nah, apakah besok akan melompat? Tentu akan cenderungan untuk melompat. Nah, dengan target sell selanjutnya untuk swing pendek ada di 2360, untuk target swing pendek selanjutnya di 2440, dan target swing adalah 2480. Nah, memang timah ini akhir-akhir ini pernah mencapai harga tertingginya, all time high-nya ada di 2540, dan target Mbah tahun ini adalah 3669, dan target tahun 2022 adalah 4669. Nah, kalau kita lihat transaksinya biasa saja di broker Samarinya selama seminggu ini ya, lokal-lokal. Kemudian kalau kita dengan CC mendominasi beli, kemudian disusul oleh DRY, PCS dan AT, RX, kemudian yang jual LG, ZP, KZ, AZ dan OD. Nah, lalu kalau kita lihat foreign flow-nya, asing ini net sell sekitar 151 juta lot. Nah, kalau kita lihat ya memang masih net sell asingnya. Nah, kalau kita lihat volume ting 20 hari terakhir lumayan besar, dan mulai ada peningkatan lagi ya. 20 hari terakhir ya, kalau terakhir tadi ya 1 jutaan volumenya, 1 juta lot. Nah, kalau pemegang saham yang cenderung metem atau investasi, silakan lihat ini data dari KSI-nya Mbah sudah share. Salam, saya Mbah Kiso. Semoga hari-harimu penuh cuan, sing semangat, jaga mood, berdoa.